Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Oke sahabat sensasi film, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Emily the Criminal yang rilis pada tahun 2022. Nah, agar kalian tidak penasaran seperti apa keseruannya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung siapkan kopi serta rokok, rebahan dengan begitu santuy dan langsung saja ke alur ceritanya. Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Emily. Dia sedang melakukan interview pekerjaan di salah satu perusahaan. Ia mengaku bahwa dirinya saat ini sangat membutuhkan pekerjaan untuk membayar hutang yang ia miliki. Kemudian sang user atau calon atasan dari Emily mempertanyakan beberapa hal mengenai riwayat dari hidup Emily. Namun di sini atasan tersebut telah mengetahui latar belakang Emily yang pernah terlibat dalam sebuah kasus penyerangan. Karena mungkin Emily tidak ingin membeberkan secara rinci mengenai penyerangan tersebut, pada akhirnya ia memutuskan untuk mundur dan tak jadi melamar pekerjaan. Sebenarnya ia saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai cleaning service. Namun mungkin karena faktor pendapatan yang kurang, pada akhirnya ia memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan. Nah, siang itu Emily bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Xavier. Xavier meminta Emily untuk mengisi jam kerjanya sementara waktu, dan Emily pun menyanggupinya. Xavier yang tahu jikalau Emily sangat membutuhkan uang tambahan, ia pun memberikan sebuah nomor seseorang yang kemungkinan besar bisa menawarinya pekerjaan sampingan untuk Emily. Ketika sampai di apartemennya, Emily menghubungi pihak debt collector yang pada intinya ia mempermasalahkan tentang bunga tanggihannya yang semakin membengkak. Nah, dari sini Emily sangat butuh penghasilan tambahan. Ia pun memutuskan untuk menghubungi nomor yang diberikan Xavier kepadanya. Orang tersebut membeberkan gaji yang cukup menjanjikan dan tergolong di luar nalar yang akan diterima Emily jika ia mau bekerja dengan orang tersebut. Kemudian orang itu memberikan sebuah alamat kepada Emily. Di sebuah bar Emily bertemu dengan temannya yang bernama Liz. Ya bisa dibilang mereka berdua ini bestie lah bre. Mereka berdua pun bercerita tentang pekerjaannya masing-masing. Liz menceritakan tentang pekerjaannya yang sangat mapan. Sementara Emily justru malah sebaliknya. Mendengar cerita Emily, Liz merasa iba dan hendak mengusahakan untuk mempromosikan temannya itu. Karena ia tahu jika Emily ahli bidang seni. Ia pun beranggapan jika Emily akan sangat mudah mengenali yang namanya desain grafis. Pokoknya si Liz ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan Emily di kantornya. Pagi harinya, Emily mendatangi lokasi yang diberikan orang semalam. Di sana ia bertemu dengan Halil, yang merupakan salah satu pemegang perusahaan tersebut. Selanjutnya Emily diarahkan oleh Yosef tentang sistem kerjaan dari perusahaan tersebut, yang ternyata itu merupakan perusahaan ilegal, yang menjual berbagai barang dengan harga murah, ya semacam black market gitulah. Nah di sini Yosef menerangkan cara kerjanya, bahwa mereka diharuskan memakai kartu kredit palsu untuk membeli barang dagangan tersebut. Dan tentunya hal tersebut termasuk tindakan kriminal yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Bahkan saking beresikonya, beberapa dari mereka sampai keluar di tengah-tengah presentasi termasuk Emily sendiri. Hingga Halil memberikan kartu identitas palsu dan itu menunjukkan bahwa kegiatan tersebut benar-benar aman dan di-backing oleh pihak kepolisian di daerah tersebut. Emily pun melaksanakan misi pertamanya untuk membeli sebuah barang di salah satu toko. Dalam aksi pertamanya, Emily berhasil tanpa adanya gangguan sama sekali. Kemudian Yosef memberikan upah pertamanya sekaligus ponsel genggam yang tentunya terinskripsi.
Emily juga diberitahukan jika esok hari ia akan menjalankan misi yang lebih berbahaya dan tentunya memiliki upah yang cukup besar, dan itu cukup menggiurkan. Esok hari pun tiba. Emily mendapatkan pesan dari Yosef yang berisikan sebuah tawaran misi yang disebutkan kemarin, dan Emily pun menerima tawaran itu. Ia pun pergi bolos kerja dan meminta Xavier untuk menggantikan posisinya saat itu. Dalam misinya kali ini, ia diberikan sebuah kartu kredit palsu dengan limit tak terbatas, dan tentunya disertai dengan resiko yang lebih besar dari sebelumnya. Yosef juga menjelaskan jika kali ini ia akan membeli sebuah mobil yang tentunya akan memakai biaya yang cukup besar. Dan untuk pembelian dengan dana sebesar itu, pihak bank akan memberitahukan kepada seller bahwa kartu kredit tersebut palsu. Dan Emily hanya memiliki waktu selama kurang lebih dari 8 menit untuk kabur sebelum seller mengetahui hal itu. Dengan terpaksa Emily melaksanakan misi tersebut. Si penjual tampak sedikit curiga saat menanyai Emily. Namun karena Emily menunjukkan kelengkapan surat serta syarat transaksinya, pada akhirnya si penjual mau melayaninya dan memerintahkannya mengisi formulir pembelian. Padahal seharusnya hal itu dilakukan di awal-awal pertemuan. Akhirnya kini Emily hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk membeli mobil itu. Sialnya ia ditelepon oleh atasannya yang memberitahukan bahwa kartu kredit yang Emily pakai adalah palsu. Sempat terjadi perlawanan di sini. Beruntungnya Emily dapat selamat dan ia pun kabur menggunakan mobil tersebut. Dari kejadian itu, hidung Emily mengalami sedikit pendarahan. Dan ia pun marah kepada Yosef dan juga Halil, karena akibat mereka ia hampir saja tertangkap. Namun ia sadar jika itu semua sudah menjadi resikonya. Yosef yang melihat kondisi Emily yang kurang baik, ia pun mengikuti Emily dan menawarkannya untuk mengantarkan Emily ke apartemennya. Nah, mulai dari sinilah hubungan dekat keduanya pun terjalin. Yosef pun mengantarkan Emily sampai ke apartemennya, dan mereka pun berbagi cerita satu sama lain. Keesokan harinya Emily kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai cleaning service, dan tampaknya bosnya marah dan memberi skor kepada Emily. Tampaknya Yosef sudah bersimpati kepada Emily. Ia pun mengajari Emily bagaimana cara membuat kartu kredit palsu dengan cara yang sangat mudah. Tidak hanya itu, Yosef juga mengizinkan Emily untuk beroperasi sendiri tanpa pengawasan darinya. Hanya saja ia memberi peringatan supaya Emily tidak mendatangi toko yang sama lebih dari sekali dalam 1 minggu. Dan Emily pun mengiyakannya. Sesampainya di apartemennya, Emily langsung mempraktekkan apa yang dipelajarinya dari Yosef. Dan ia mulai melakukan transaksinya sendiri tanpa melibatkan Yosef di dalamnya. Ia pun mulai menikmati pekerjaan sampingannya itu yang tentunya dengan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan utamanya sebagai cleaning service. Malam itu temannya yaitu Liz menitipkan anjing peliharaannya kepada Emily karena saat ini ia akan keluar kota. Liz juga meyakinkan Emily jika ia saat ini sedang mengusahakan agar Emily dapat bekerja di perusahaannya. Pagi harinya Emily mendatangi Yosef untuk meminta kartu ATM palsu yang lainnya. Halil yang menyadari jika Yosef mengadakan operasi di luar sepengetahuannya, ia pun marah dengan mengajak Yosef untuk membicarakannya. Mulai dari sinilah hubungan kerjasama antara Yosef dan Halil menjadi renggang. Kemudian seperti biasanya, pelanggan Emily meminta untuk bertransaksi barang. Namun kali ini si pembeli mengikuti hingga ke apartemennya. Emily yang tahu jika orang tersebut berniat jahat, Emily pun bergegas masuk ke dalam apartemennya. Namun sialnya, pria tersebut berhasil masuk dan membekuk Emily. Pria tersebut pun mengancam akan membunuh Emily jika ia tidak mau menyerahkan seluruh uang simpanannya. Karena mendapatkan ancaman dengan terpaksa, Emily menyerahkan seluruh isi berangkasnya kepada pria itu.
Pria tersebut juga menandai apartemen milik Emily untuk jaga-jaga jika suatu hari Emily berani macam-macam dengannya. Tak terima dengan perlakuan dari pria itu, Emily pun mengambil taser miliknya dan menyusul pria tersebut lalu menyetrumnya. Kemudian Emily juga mengambil dompet milik si wanita yang merampoknya bersama pria tadi. Lalu mengancamnya sama seperti si pria tadi mengancam dirinya. Kemudian Emily pun pergi setelah mengambil barangnya yang tadi dirampok oleh pria tersebut. Di kemudian hari, ketika Liz telah pulang ke rumahnya, Emily mengembalikan anjing Liz itu dan kebetulan saat itu Liz sedang mengadakan pesta. Dan entah kesengajaan atau tidak, Joseph juga berada di sana dan menemui Emily. Jika dilihat dari bahasa tubuhnya, sepertinya Joseph ini memiliki ketertarikan kepada Emily. Nah, kebetulan Liz mendapatkan chat dari bosnya untuk mencarikan karyawan baru untuk bekerja di perusahaannya. Liz pun kembali menawari Emily untuk melakukan interview dengan bosnya itu. Setelah selesai dengan pestanya, Emily pun pulang bersama dengan Joseph. Hubungan antara keduanya pun semakin dekat. Joseph juga sempat membawa Emily untuk datang ke apartemen baru yang digadang-gadang akan dibeli oleh Joseph. Dalam apartemen tersebut, mereka berdua saling bertukar cerita. Dan Joseph sempat menanyakan kepada Emily jika nanti ia memiliki uang yang lebih, apa yang mau ia lakukan. Emily pun menjawab jika ia memilikinya, ia mungkin akan pergi ke luar negeri untuk berlibur. Kemudian, Joseph membawa Emily untuk menemui ibunya. Pertemuan mereka pun disambut hangat oleh ibunya. Dan tampak ibunya sangat bahagia dengan kedekatan hubungan Joseph dan juga Emily. Namun di sela-sela kebahagiaan itu, Halil datang dengan membawa bodyguardnya. Dan ia pun menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan jika Emily datang ke toko yang sama 2 kali dalam seminggu. Dan itu jelas melanggar aturan dari bisnis gelap yang ia jalankan. Dari sinilah konflik di antara kedua saudara itu pun terjadi. Keesokan harinya Emily datang ke kantor tempat Liz bekerja. Kemudian teman Liz menunjukkan kepada Emily job desk yang akan ia kerjakan nanti. Tampaknya rentetan job desk yang akan ia kerjakan nanti membuat nyali Emily ciut. Ya istilahnya minder gitulah. Gue bisa nggak ya ngerjain ini? Ya mungkin seperti itu yang ada di benak Emily. Namun di sisi lain, ia juga ingin bekerja dan sukses seperti temannya Liz, yang menjalani karirnya di perusahaan itu. Sepulang dari kantor itu, Emily mendapati jika Joseph habis terlibat sebuah perkelahian. Yang ternyata Halil mengkhianatinya dan tidak mau bekerja sama lagi dengannya. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata Joseph tidak menerima gaji dari Halil selama 5 bulan bekerja dengannya. Geram dengan perlakuan saudaranya itu, Joseph berencana merampok seisi kantor Halil sekaligus rekeningnya yang tergabung dengan rekening Joseph. Joseph menawari Emily untuk ikut bersamanya dalam misi perampokan itu. Emily pun menerima tawaran itu. Namun sebelum itu, ia tetap akan melakukan interview untuk bekerja di perusahaan tempat Liz bekerja. Di sana ia langsung diarahkan untuk berbicara dengan atasan Liz yang bernama Sarah. Pertanyaan ringan seputar kesiapan Emily untuk bekerja di perusahaannya pun dilontarkan oleh Sarah kepada Emily. Dari sini Emily pun mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hingga ketika Sarah bilang jika sebagian besar karyawan di perusahaannya itu ialah karyawan magang, yang tentunya tidak digaji selama masa training. Emily pun mempermasalahkan hal itu. Ia pun pergi dengan rasa kesalnya dan menemui Joseph yang telah siap merampok seisi kantor milik Halil. Namun sialnya ia terlambat, karena saat ini seluruh barang yang bernilai jual di kantor itu telah lenyap dibawa oleh Halil serta anak buahnya. Sontak hal itu membuat Joseph menjadi kesal. Dan lebih parahnya lagi, ternyata selain mengambil seluruh aset yang ada di toko itu, Halil juga menarik seluruh saldo rekening bersama milik Joseph yang tertaut dengan Halil. Sontak hal itu membuat Joseph sangat marah dan melampiaskannya kepada Emily. Jika saja memilih tidak melakukan pelanggaran, mungkin saat ini bisnisnya masih berjalan dengan sangat mulus. Did you hear? I just lost everything.
Namun Emily kembali mengingatkan Yosef bahwa hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahannya. Karena memang dari awal itu merupakan rencana Halil untuk menyingkirkan Yosef dari bisnisnya. Yosef yang saat ini kehilangan segalanya, ia pun terdiam dan seperti menyerah dengan keadaan. Lain cerita jika itu Emily. Ia akan melawan balik dan memberikan pelajaran kepada Halil supaya ia tidak meremehkannya. Emily pun mengajak Yosef untuk merampok balik Halil serta seluruh aset yang dimilikinya. Yosef yang terpancing dengan perkataan Emily, ia pun mengiyakan ajakan tersebut. Dengan penuh keyakinan, mereka berdua pun menuju ke kediaman Halil. Mereka berdua pun berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Halil dan mengambil ponsel lalu berusaha masuk ke dalam rumah. Yosef mencoba memancing bodyguard Halil untuk keluar. Dan hal itu tentu berhasil. Kemudian ia bersama Emily mulai memasuki ruangan tempat Halil berada. Namun ternyata Halil sudah memprediksi kehadiran mereka. Dan ia pun berhasil melumpuhkan Yosef. Emily yang tidak punya pilihan lain selain melawan Halil, ia pun dengan terpaksa melawan pria itu. Dan karena ia perempuan yang tentunya tak sebanding dengan tenaga pria, ia pun kalah dan hampir meninggal di tangan Halil. Namun seolah tak menyerah begitu saja, Emily mengambil pisau yang ada di saku celananya, lalu menyerang Halil menggunakan pisau tersebut. Kemudian ia pun mengancam akan membunuh Halil jika ia tidak mau menyerahkan seluruh harta simpanannya yang ada di kantor itu. Melihat kesungguhan dari Emily, Halil pun memberikan letak uang yang ia rampok dari Yosef. Emily pun memberi Halil telepon genggam lalu meninggalkannya begitu saja. Sialnya, saat mereka berdua telah keluar dan masuk ke dalam mobil, Yosef kehilangan kunci mobil yang ia kendarai. Keadaan pun semakin genting, karena saat itu kesadaran dari Yosef sendiri mulai pudar karena mengalami pendarahan akibat diserang oleh Halil. Ditambah lagi ambulan serta polisi sebentar lagi akan datang. Meski tidak adanya peluang untuk membawa Yosef kabur hidup-hidup, dengan terpaksa Emily meninggalkannya dan membawa seluruh uang hasil rampokannya tadi. Dari peristiwa perampokan tersebut, polisi berhasil mengetahui identitas Emily serta tempat tinggalnya. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Karena saat ini, Emily telah pergi ke luar negeri. Ia pun menikmati hasil perampokannya itu dengan menikmati keindahan alam di kota tersebut. Dan akhirnya setelah apa yang dilaluinya selama ini, ia pun berhasil mewujudkan impiannya. Tidak hanya itu, Emily juga meneruskan bisnis gelap yang dijalankan Yosef di negaranya saat ini ia berada. Dan tampak beberapa orang yang ikut serta dalam bisnis gelapnya itu. Dan film pun wassalam.